Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal persiapan PPPK tahap 2 khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ini saya khususkan untuk Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja menuju ke soalnya ya. Berikut ini adalah pemakaian atau penggunaan huruf kapital yang benar adalah A. Dia akan menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 1 jam. B. Ayah sedang memperbaiki mesin diesel di bengkel. C. Adik bertanya, kapan kita pulang? D. Nama kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Atau E. Tegangan listrik pada jaringan tersebut sebesar 120 volt. Yang dicari untuk soal ini, untuk soal nomor pertama ini, yaitu adalah tentang pemakaian atau penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, sebelum kita mengetahui isinya, kita bahas dulu ya. Untuk pilihan A, dia akan menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 1 jam. Nah, dia akan menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 1 jam. Ini sesuai dengan pilihannya ya, berarti ini bisa dijadikan sebuah jawaban. Oke, kita tampung dulu. B. Ayah sedang memperbaiki mesin diesel di bengkel. Nah, diperhatikan bahwa dalam penulisan mesin diesel itu huruf M dan D tidak menggunakan huruf kapital. Terus pilihan C. Adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, setelah tanda baca koma, itu ada tanda baca petik ya. Dan juga setelah tanda baca tanya itu juga ada huruf petik, berarti pilihan C tidak bisa dijadikan sebuah jawaban. Terus yang D, nama kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Nah, dalam penulisan huruf Al-Quran ini tidak memakai spasi dan huruf Q tidak memakai huruf kapital, dan setelah huruf R itu juga ada huruf titik di atas ya. Berarti tidak bisa dijadikan sebuah jawaban. Sedangkan pilihan yang E, tegangan listrik pada jaringan tersebut sebesar 120 volt. Nah, pemakaian huruf kapital dalam kata volt ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Huruf V tidak memakai atau tidak menggunakan huruf kapital. Berarti pilihan yang tepat untuk jawaban nomor berikut ini yaitu adalah pilihan yang A. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Berikut ini adalah pemakaian atau penggunaan tanda baca yang tepat adalah A. Anak itu sedang menunggu dari jam 15.2.30 WIB. B. Guru berkata, tolong tutup pintu itu. C. Kuliah itu mengundang 1.115 peserta. D. Jika tidak ada halangan, saya akan datang pada acara itu. E. Banyak hal yang akan kami kerjakan, misalnya membuat proposal, seminar, dan menyusun laporan. Nah, kalau dalam soal pertama tadi itu tentang yang dicari yaitu adalah penggunaan atau pemakaian huruf kapital. Sedangkan soal berikut ini yaitu adalah tentang pemakaian atau penggunaan tanda baca yang tepat. Nah, kita bahas dulu ya. Untuk pilihan A, anak itu sedang menunggu dari jam 15.30 WIB, bukan menggunakan titik 2 ya, setelah angka 15 itu, tetapi menggunakan titik 1. Terus yang kedua, guru berkata, koma, terus ada tanda petik, tolong tutup pintu itu, ada tanda seru dan ada tanda petik juga. Nah, ini sesuai ya, pilihan yang B ya. Terus yang C, kuliah itu mengundang 1.115 peserta. Nah, ini pilihan C juga kurang tepat. Terus pilihan yang D, jika tidak ada halangan, saya akan datang pada acara itu. Nah, setelah kata halangan itu ada tanda baca koma. Sedangkan E, banyak hal yang akan kami kerjakan, koma, misalnya, koma, membuat proposal, koma, seminar, koma, dan menyusun
laporan. Nah, ini berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini ada jenis-jenis kata ulang. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada jenis-jenis kata ulang. Ada beberapa, ada 5 ya kurang lebihnya. Yang pertama yaitu adalah kata ulang utuh. Yang kedua, kata ulang berimbuhan. Yang ketiga, kata ulang dwi purwa. Yang keempat, kata ulang idiomatis. Dan yang kelima yaitu adalah kata ulang sebagian. Kalau kata ulang utuh, yaitu adalah kata ulang yang penggunaan katanya melalui bentuk dasar. Sedangkan kata ulang yang berimbuhan, kata ulang yang penggunaan katanya adanya afiksasi atau ditambahi dengan afiksasi. Yang ketiga, kata ulang dwi purwa, yaitu adalah kata ulang yang penggunaan katanya merupakan pengulangan sebagian dari kata. Kalau kata ulang idiomatis yaitu adalah kata ulang yang penggunaan katanya tidak dapat dijabarkan dari bentuk yang diulang. Dan yang terakhir yaitu adalah kata ulang sebagian yaitu adalah kata ulang yang penggunaan katanya melalui sebagian kata yang digunakan. Baik, kita langsung menuju ke soalnya. Perhatikan contoh teks berikut ini. Yang pertama, adik dibelikan mobil-mobilan oleh ayah. Yang kedua, motor-motor itu dijual dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, lelaki itu memiliki badan sehat dan kuat. Yang keempat, detektif itu menjadi mata-mata lembaga tersebut. Yang kelima, adik dan kakak sedang berlatih tulis-menulis. Manakah kalimat yang mengandung unsur reduplikasi kata yang bersifat utuh? Berarti kita mencari kata ulang yang bersifat utuh atau dwilingga. Apakah A yang pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Baik, kita langsung bahas saja ya. Kita langsung bahas saja soal berikut ini. Kalau yang A, adik dibelikan mobil-mobilan oleh ayah, itu adalah termasuk kata ulang berimbuhan karena ada kata mobil-mobilan. Itu ada afiksasinya ya. Ada kata afiksasinya. Terus yang kedua, motor-motor ini juga termasuk kata ulang utuh. Kata ulang utuh karena tidak ada afiksasinya. Terus yang ketiga yaitu adalah kata ulang dwi purwa. Laki-laki jadi lelaki. Yang keempat yaitu adalah kata ulang idiomatis karena di situ ada kata-kata mata-mata. Mata-mata itu termasuk idiomatis. Terus yang kelima yaitu adalah kata ulang sebagian karena adik dan kakak sedang berlatih tulis-menulis. Ada kata sebagian tulis-menulis itu. Berarti yang mana yang dicari yaitu adalah pilihan yang kedua atau pilihan yang B. Oke. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan kalimat berikut ini. Kakekku kini sedang dirawat di rumah sakit. Yang kedua, adik besok akan ulangan matematika di sekolah. Yang ketiga, Pak Anton kini menjadi pembantu keluarga konglomerat itu. Yang keempat, Pak Thohir sudah lama bekerja dengan orang itu. Yang kelima, ibu sedang menjahit baju kesukaanku. Berdasarkan kalimat di atas yang merupakan kalimat yang mengandung reduplikasi kata adalah A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Reduplikasi kata yaitu adalah sebelum kita bahas reduplikasi kata, kita harus tahu reduplikasi kata itu apa. Reduplikasi kata yaitu adalah gabungan dua kata atau lebih yang dapat menghasilkan makna baru. Ini adalah reduplikasi kata. Sedangkan yang pertama itu adalah reduplikasi kata ya, termasuk digolongkan jadi reduplikasi kata karena ada kata rumah sakit. Rumah sakit itu adalah rumah dan sakit. Nah, terus yang kedua itu jelas bukan reduplikasi kata ya. Terus yang ketiga juga bukan reduplikasi kata. Terus yang keempat juga bukan reduplikasi kata. Yang kelima juga bukan reduplikasi kata. Berarti yang tepat untuk pilihan jawaban soal berikut ini yaitu adalah pilihan yang A. Pertama. Baik, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan kalimat berikut ini. Pekarangan rumah Adi sangat luas.
Yang kedua, gedung itu lebih tinggi daripada gedung yang lainnya. 3. Panji merupakan siswa terpintar dibandingkan yang lainnya. 4. Pementasan drama pada malam itu ramai sekali. Berdasarkan kalimat di atas yang merupakan kalimat yang mengandung adjektiva komparatif adalah A pertama, B kedua, C ketiga, dan E keempat. Ya, sebelum kita membahas tentang soal ini, kita harus tahu ya bahwa yang namanya adjektiva yaitu adalah kata sifat. Sedangkan adjektiva itu dibagi menjadi beberapa pilihan. Yang pertama yaitu adalah adjektiva positif. Adjektiva positif yaitu adalah kata sifat yang menerangkan kondisi secara sebenarnya, kondisi yang sebenarnya. Terus yang kedua yaitu adalah adjektiva komparatif, yaitu adalah adjektiva kata sifat yang menggambarkan tentang perbandingan. Terus yang ketiga yaitu adalah adjektiva superiatif, yaitu adalah kata sifat yang keadaan nominanya melebihi keadaan nomina yang lain. Terus yang keempat yaitu adalah adjektiva eksesif, yaitu adalah kata sifat yang menerangkan keadaan secara berlebihan. Sedangkan yang dicari di sini yaitu adalah adjektiva komparatif. Sedangkan kalimat pertama itu adalah termasuk adjektiva yang bersifat positif. Terus yang kedua yaitu adalah gedung itu lebih tinggi daripada gedung yang lainnya. Berarti kan ada perbandingan, termasuk itu adalah komparatif. Terus yang ketiga, Panji merupakan siswa paling pintar atau terpintar. Itu berarti adalah adjektiva superiatif. Pementasan drama pada malam itu ramai sekali. Berarti ini berlebihan ya, berlebihan berarti itu termasuk di eksesif. Berarti pilihan yang tepat untuk dijadikan jawaban pada soal berikut ini yaitu adalah pilihan yang kedua, yaitu adalah pilihan yang B. Baik, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Hujan di bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Baik, silakan kalian baca, silakan Bapak Ibu baca puisi tersebut. Setelah itu soalnya yaitu adalah maksud puisi tersebut adalah, hujan di bulan Juni ini, maksud dari puisi hujan di bulan Juni ini adalah, kita lihat dari makna yang tersirat pada puisi tersebut, bahwa puisi tersebut yaitu adalah, kalau menurut saya, jika saya membaca puisi tersebut dari unsur tersiratnya, yaitu adalah tentang menceritakan seseorang yang menanti. Kita lihat ya, tak ada hujan yang lebih bijak dari hujan di bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Terus ada kata lagi, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, ini adalah contoh menceritakan tentang penantian. Pilihan yang C. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Bacalah dengan cermat teks argumentasi berikut ini. Jumlah kecelakaan di jalan raya ini melonjak tajam dan paling parah dari 5 tahun terakhir. Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, tahun lalu jumlah kasus kecelakaan di jalan mencapai 4.500 kasus. Bandingkan dengan tahun ini yang sudah mencapai 5.300 kasus pada H+2 Lebaran. Sehingga dipastikan akan semakin bertambah jumlahnya. Dari 300 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Melonjaknya angka kecelakaan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor. Demikian juga semakin meningkatnya daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan cermat untuk berlalu lintas. Baik, pertanyaannya yaitu adalah argumen yang tidak mendukung tesis pada kalimat ya A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima, atau E keenam. Argumen yang tidak mendukung tesis, berarti tidak mendukung ya, yang tidak mendukung. Kita lihat kalau nomor 2 itu termasuk mendukung ya, karena menurut data ada
jenis kejadiannya. Terus yang kelima juga ada kejadiannya. Yang keempat karena alasannya. Terus yang kelima, demikian juga semakin meningkatnya ada beli masyarakat untuk kendaraan bermotor. Berarti ini tidak menjelaskan ya, tidak menjelaskan. Tapi ini hanya menerangkan bahwa masyarakat meningkat untuk membeli kendaraan bermotor. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang kelima. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, yang mempunyai sifat hidup sendiri. Perempuan hanya hamba sahaya. Perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki dengan tiada memiliki hak. Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan ditukar apabila telah kabur cahayanya. Telah hilang sarinya, sebagaimana pepatah menyatakan habis manis sepah dibuang. Nah, pertanyaannya yaitu adalah kalimat yang dicetak miring dalam paragraf tersebut menggunakan majas yang sama dengan kalimat A. Tidak, saya tidak mau lagi bertemu dengan dia. Tidak juga sekarang dan nanti. B. Anak, cucu, ayah, ibu, nenek, kakek, sampai bebuyutan hadir dalam pesta upacara adat itu. C. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara, saya minta kita harus tetap bersatu padu. D. Sekali merdeka, kita harus tetap mempertahankan dalam berbagai hal. E. Pangkat, jabatan, uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta yang sejati. Nah, ini pertanyaannya yaitu adalah kalimat yang bercetak miring itu sesuai dengan majas yang sama, berarti menggunakan majas yang sama. Nah, ini jelas ya kalau pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Kenapa? Karena di sana ada pangkat, jabatan, uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta yang abadi. Nah, kenapa? Karena ini mengandung majas personifikasi. Kita lihat pembahasannya ya. Majas merupakan bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan pengiasan atau kata kias. Salah satu majas yang mungkin digunakan penyair di dalam puisinya adalah majas personifikasi, yakni majas yang menggambarkan benda, binatang atau makhluk lainnya dengan perilaku seperti manusia. Kalimat yang bercetak miring pada paragraf tersebut, hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam. Lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Dalam kalimat itu menggunakan majas yang sama dengan kalimat pangkat, jabatan, uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta yang sejati. Nah, ini sama-sama menggunakan majas yang bersifat personifikasi. Baik, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Walaupun tiap hari berpeluh keringat, tak sedikit pun Fahri mengeluh, semangatnya keras bagaikan baja. Kalimat tersebut, kalimat kedua pada paragraf tersebut di atas menggunakan majas A. Metafora, B. Asosiasi, C. Personifikasi, D. Metonimia, atau E. Sinekdok. Nah, yang mana ini jawaban yang tepat? Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau E? Baik, kita bahas dulu ya tentang majas-majas, pengertian tentang majas-majasnya. Kalau metafora, yaitu adalah majas yang pemakaiannya bukan arti yang sebenarnya atau bukan makna yang sebenarnya. Itu adalah metafora. Seperti contoh, dia anak emas pamanku. Bahwa yang namanya anak emas itu sama saja seperti anak kesayangan. Ya. Asosiasi yaitu adalah majas membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Lidahmu bagai pisau belati. Nah, itu juga asosiasi ya, contoh dari asosiasi. Karena personifikasi itu pengumpamaan benda mati seperti hidup, angin yang meraung, ya, bahwa angin itu diibaratkan meraung seperti itu ya. Metonimia yaitu adalah majas yang menggunakan nama barang atau yang berkaitan dengan erat atas nama barang tersebut. Seperti contoh, negara matahari terbit memberikan beasiswa khusus untuk pelajar Indonesia.
Yang sinekdok yaitu adalah majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhan. Contohnya batu akik telah menjadi barang favorit di kalangan para pria bahkan wanita. Nah, kalau pilihan yang tepat untuk kalimat yang kedua yaitu adalah lebih condong ke asosiasi. Kenapa kok asosiasi? Karena dia memperbandingkan sesuatu ya. Memperbandingkan sesuatu. Dia mengeluh tetapi dia semangatnya keras bagaikan baja. Seperti itu ya, memperbandingkan. Terus selanjutnya, bacalah dialog berikut ini dengan seksama. Nita, Fik, kamu mengerti tidak akibat orang yang suka mengkonsumsi narkoba? Tahu Kak, kan sudah diajarkan dan dijelaskan panjang lebar oleh dokter sekolah kami. Tetapi mengapa kamu tidak melarang temanmu si Kiki? Kakak Nita saja yang memberitahukan karena kalau dia tidak mau menurut. Ya, kamu jangan mencontoh dia. Kalau sudah tertangkap, menyesal juga tidak ada gunanya. Ibarat peribahasanya, peribahasa yang tepat untuk melanjutkan dialog tersebut adalah A. Bergantung di akar lapuk, B. Nasi sudah menjadi bubur, C. Menangguk di air keruh, D. Berumah di tepi pantai, atau E. Besar kapal, besar gelombang. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dialog tentang penggambaran peribahasa seperti apa. Sebenarnya ini adalah menurut saya ini soal yang sangat mudah karena apa? Karena di situ sudah terceritakan secara jelas bahwa kalau sudah tertangkap menyesal juga tidak ada gunanya. Berarti ini adalah pilihan yang nasi sudah menjadi bubur ya. Karena peribahasa dari nasi sudah menjadi bubur yaitu adalah peribahasa yang tepat ya, karena nasi sudah menjadi bubur artinya sesuatu yang sudah terjadi tidak dapat dibatalkan atau diulang kembali. Baiklah, berikut ini adalah soal untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu pejuang PPPK tahap 2. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.